Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Novita Ajara dengan NIM 23211700005 dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya di sini akan mempresentasikan tentang masa kemunduran peradaban Islam. Ada peta konsep pada materi kemunduran umat Islam yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pertama, faktor-faktor penyebab kemunduran Islam. Kedua, penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Ketiga, munculnya gerakan pembaharuan Islam. Sebelum kita membahas 3 submateri tersebut, mari kita refleksi dan sedikit mengingat kembali tentang masa kejayaan Islam. Jadi, masa kejayaan Islam dimulai ketika Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW menjalankan pemerintahan di mana beliau menerapkan tentang keadilan, toleransi, dan bagaimana memimpin sesuai dengan syariat agama Islam. Adapun cara beliau yang kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin, Umam Utsman, Abu Bakar, dan Ali. Beliau meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dalam memimpin pemerintahan. Jadi, menerapkan bagaimana cara mengatur pemerintahan sesuai dengan ajaran agama Islam, mengedepankan yang namanya musyawarah, dan pada masa Khulafaur Rasyidin, ini ada kemajuan yang dicapai oleh Islam. Kemajuan tersebut yaitu terbentuknya Mushaf Utsmani, yaitu Al-Quran yang menjadi pedoman kita saat ini. Dan ada pula jasa-jasa seperti Khalifah Abu Bakar yang berhasil melawan orang-orang murtad dan juga Khalifah Utsmani yang mengawali terbentuknya tentara laut. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin dilanjut dengan dinasti atau daulah-daulah. Daulah yang pertama yaitu Daulah Bani Umayyah yang berada di Damaskus yang diawali oleh Muawiyah bin Sufyan. Daulah ini mengantarkan Islam menuju kemajuan, di mana ia mengalami kemajuan di bidang politik dan bidang pemerintahan. Kemudian dilanjut pada masa Daulah Abbasiyah yang berada di Baghdad. Pada masa dinasti atau Daulah Abbasiyah, umat Islam mengalami puncak kejayaan atau Golden Age, di mana ilmu pengetahuan banyak berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Bukan hanya ilmu pengetahuan di bidang agama, tetapi banyak ilmu pengetahuan yang berkembang di bidang umum lainnya, yang menghantarkan Islam mengalami kemajuan atau kejayaan. Banyak orang-orang Barat, orang-orang Eropa yang belajar tentang ilmu pengetahuan ke orang Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dilanjut dengan Daulah Umayyah yang berada di Andalusia. Ada salah satu peninggalan bentuk kejayaan Daulah Umayyah yang berada di Andalusia, yaitu Istana Al-Mahroh. Selain itu juga ada Daulah Utsmani yang berada di Turki. Dilanjut dengan Daulah Mughal yang berada di India. Daulah ini merupakan salah satu bentuk peninggalan yang diakui dunia, yaitu Taj Mahal, yang merupakan salah satu bentuk peninggalan Daulah Mughal, yang dimana dinasti Mughal ini menyebarkan Islam di tengah mayoritas agama Hindu di negara India. Kemudian ada Daulah Safawi yang berada di Persia yang merupakan kota Islam. Ini merupakan bentuk kemajuan dari Daulah Safawi. Itulah beberapa kemajuan umat Islam yang telah dicapai oleh dinasti-dinasti Khulafaur Rasyidin dan pada masa Rasulullah, pada masa kejayaan umat Islam. Kita kembali pada topik utama, yaitu masa kemunduran peradaban Islam. Pertama, pada awal abad ke-17, Islam mengalami kemunduran satu persatu. Dinasti Islam mulai runtuh dan di Barat terjadi masa pencerahan Renaissance yang mana mengalami kemajuan dalam bidang keilmuan dan teknologi. Kedua, awalnya pihak Barat belajar kepada
ilmuwan Islam yang kemudian dikembangkan hingga mengalami kemajuan, dan buku-buku Islam yang dulunya diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, sekarang sebaliknya buku Eropa diterjemahkan ke bahasa negara Timur. Jadi, ilmuwan Islam itu maju pada masa dinasti Abbasiyah, kemudian terbalik ketika para dinasti hancur, maka berubahlah Eropa yang mengalami kemajuan. Yang ketiga, kemajuan Barat itulah yang menjadi faktor terjadinya gerakan pembaharuan atau Tajdid pada abad ke-18 di negara-negara Islam untuk belajar militer, pendidikan, dan lain-lain ke negara barat. Di sini ada faktor-faktor internal penyebab kemunduran umat Islam. Pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Jadi, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan para penguasa maupun di kalangan para pekerja di pusat pemerintahan itu sendiri maupun di kalangan istana. Yang kedua, kehidupan istana dan pemerintahan yang melampaui batas, maksudnya seperti minum minuman keras, berjudi, bermain perempuan, berpesta pora, itu salah satu penyebab kemunduran Islam. Yang ketiga, munculnya aliran-aliran sesat. Jadi, yang dimana dari aliran ini banyak umat Islam yang melenceng dari ajaran Al-Quran dan hadis yang murni. Yang keempat, fanatisme keagamaan maupun kesukuan. Jadi, fanatisme yaitu suka terlalu berlebihan atau mengutamakan terhadap keagamaan maupun kesukuan yang terlalu berlebihan tidak sesuai pada batasnya. Yang kelima, kemunduran ekonomi dan politik. Yang keenam, munculnya daulah-daulah kecil yang memerdekakan diri. Jadi, dengan adanya daulah-daulah kecil yang memerdekakan dirinya, dinasti yang awalnya besar, kekuatannya besar, ketika berpecah belah, maka kekuatan itu menjadi terpecah belah juga dan akan menjadi lemah, dan kelemahan itulah yang menjadi mudah sebuah dinasti atau kerajaan maupun sebuah pemerintahan ditaklukkan oleh lawan. Yang ketujuh, ketertinggalan dalam bidang teknologi militer. Yang kedelapan, perubahan sistem pemerintahan dari khalifah ke kerajaan. Jadi, khalifah diterapkan pada masa Rasulullah dan masanya Khulafaur Rasyidin. Dari perubahan inilah yang mengakibatkan Islam mengalami kemunduran. Selain itu, ada beberapa faktor internal yang menyebabkan dinasti atau umat Islam mengalami kemunduran, yaitu tentang menurunnya keimanan umat Islam. Jadi, menurunnya keimanan umat Islam itu bisa ditunjukkan dengan satu, umat Islam tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, umat Islam banyak meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya paham qada dan qadar dirusak oleh faham fatalisme yang membawa umat Islam pada keadaan statis. Maksudnya ada qadar yang dirusak ini artinya qada itu adalah takdir Allah yang benar-benar tidak bisa dirubah, tetapi ada pula takdir Allah yang bisa dirubah. Paham fatalisme itu yang menganggap bahwa takdir Allah tidak bisa dirubah sama sekali, yang akhirnya membuat mereka pasrah pada keadaan. Pada dasarnya, qadar Allah Pada dasarnya, qadar Allah itu bisa diubah sehingga saat diubah manusia bisa berubah menjadi lebih baik lagi atau berubah nasibnya yang kurang beruntung. Inilah yang mereka rusak sehingga tidak percaya dengan adanya ketentuan Allah yang bisa dirubah. Umat Islam cenderung jumud, beku, dan bekaku dalam pemikiran sehingga menghambat perkembangan Islam. Jadi inilah yang saya maksud tadi, bahwa umat Islam tidak bisa berpikir rasional, mereka hanya bersifat tradisional, tidak mengikuti perkembangan zaman, hanya mengikuti ajaran yang dahulu, tidak mengikuti atau perubahan zaman. Melemahnya rasa persaudaraan dan persatuan umat Islam akhirnya terpecah belah. Mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati.
Ini maksudnya ketika umat Islam itu bersatu, maka kekuatan itu akan utuh atau akan kuat, tetapi ketika sudah bercerai-berai, maka kekuatan itu akan lemah dan mudah ditaklukkan. Faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran umat Islam. 1. Perang Salib. Jadi perang salib ini yaitu perang antara bangsa barat dan bangsa timur, di mana bangsa timur diwakili umat Islam dan bangsa barat diwakili oleh umat Kristiani. Kenapa dinamakan perang salib? Karena pada saat umat Kristiani melakukan perang, mereka menggunakan tanda-tanda salib. Serang tentara Mongol. Serang tentara Mongol, salah satu penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, merupakan dinasti Abbasiyah puncak kejayaan atau golden age dari umat Islam itu sendiri. Lemahnya beberapa dinasti besar Islam menjadikan Imperium Barat, Inggris, Portugis, Belanda, Spanyol, dan lain-lain melalui memasuki dan menguasai wilayah Islam. Penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Penjajahan dunia Barat atas dunia Islam. Jadi setelah Islam mengalami kelemahan, maka mulailah muncul bangsa Barat masuk ke wilayah Islam dengan cara 1. Gold atau semangat mencari keuntungan melalui bidang ekonomi perdagangan internasional. Berdagang di wilayah Islam yang mengalami kemajuan. Glory, semangat untuk mencapai kejayaan dalam bidang kekuatan atau politik dengan melakukan divide et impera atau politik pecah belah, menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Jadi setelah bangsawan dan rakyat kecil terpisah, maka mereka ada jarak yang memisahkan antara pertemuan mereka. Beda pada masa Rasulullah maupun masanya Khulafaur Rasyidin, mereka tidak ada bedanya antara kepala negara dan rakyatnya. Mereka tidak ada bedanya karena mereka ciptaan Allah yang memiliki kelebihan. Gospel atau semangat untuk menyebarkan agama Kristiani di negara Islam yang dijajah melalui misionaris atau zending. Jadi mereka mengajarkan agama Kristiani. Gospel, semangat menyebarkan agama Islam di negara Islam yang dijajah melalui misionaris atau zending. Jadi mereka mengajarkan agama Kristen kepada orang-orang Islam yang imannya lemah. Munculnya gerakan pembaharuan Islam. Yang pertama, munculnya gerakan pembaharuan Islam menyebabkan adanya kesadaran dari tokoh-tokoh Islam yang memandang penting persatuan dan kesatuan antara umat Islam sehingga nantinya Islam semakin kuat dan berjaya. Yang kedua, mewujudkan peradaban modern dengan meninjau kembali ajaran-ajaran Islam dan memunculkan pembaharuan Islam dalam segi keagamaannya. Yang ketiga, kebangkitan Islam merupakan kesadaran keimanan dan membangun kehidupan sesuai dengan prinsip Islam, baik melalui gerakan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain-lain. Ada 3 kelompok dalam pembaharuan Islam. Yang pertama yaitu kelompok pendidikan. Kelompok pendidikan atau kelompok pembaharuan yang meniru sistem barat dalam mengembangkan sains dan teknologi. Tokohnya Sultan Mahmud II, Said Ahmad Khan, Muhammad Ali Pasha. Kemudian yang kedua, modernisasi. Modernisasi yaitu kelompok yang mengacu pada penyebab kemunduran Islam, yaitu meninggalkan ajaran Islam sehingga mengajak umat Islam untuk kembali berpedoman pada Al-Quran dan hadis disertai dengan ijtihad. Tokohnya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha. Kemudian kelompok yang ketiga, nasionalis. Nasionalis atau gagasan yang berorientasi bahwa umat Islam dari berbagai bangsa, lingkungan dan budaya yang berbeda hingga memerlukan pengembangan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Gerakan inilah yang banyak membangun umat Islam memperjuangkan kemerdekaan negaranya seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Brunei, dan lain-lain.
Cukup sekian dari saya. Bila ada Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan materi atau kesalahan dalam berbicara mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.